Pagi geng, pagi guys. Pagi ini saya akan menuju ke Sunda Kelapa. Kita keluar dari kompleks. Hari ini manasin lagi, warming up, power control, dan rover truck. Oke, enjoy semuanya. Tetap sehat, tetap semangat. Enjoy. Forward control yang saya bawa ini satu-satunya varian truk di Land Rover. Jadi bodinya tinggi, jadi saya kalau keluar masuk kompleks harus minta tolong sama Pak Satpam dibukain portal. Oke, terima kasih Pak Satpam. Keluar dari kompleks, kita langsung menuju tol Jor Jakarta Outer Ring Road. Oke, kita mainkan. Dari Jalan Raya Jatimekar kita langsung masuk ke menuju tol Jakarta Outer Ring Road. Ya, ini awalnya keisengan pagi-pagi, bangun pagi, WA sama Mas Muklis. Acara apa kita pagi ini? Cari sarapan yuk di Sunda Kelapa, sekalian ngobrol-ngobrol. Oke, berangkat. Jadi pagi ini hari Minggu, jalanan kosong, di jalanan biasa juga kosong, apalagi di tol. Dari Jati Asih menuju Sunda Kelapa, tol terus Jakarta Outer Ring Road, kemudian masuk tol pelabuhan, nanti keluarnya di daerah Pluit. Oke, enjoy ya. Kenapa nggak bisa pakai Memasuki Jakarta Outer Ring Road, beberapa jalan agak bumpy, terutama di ini ada jembatan ini yang flyover tol yang melintasin Jalan Raya Jatimekar. Oke, ini sekarang turun. Nah, ini bumpy-nya tuh ya. Jalanan masih sepi. Ini kurang lebih antara jam 7 jam 8 pagi hari Minggu. Oke, biasanya memang lancar, nanti hampir sampai simpang Susun Cikunir baru mulai agak merayap karena sebagian akan belok ke kiri menuju tol yang bergabung dengan tol Cikampek yang ke arah Bekasi. Forward control yang saya bawa ini disebut namanya forward control. Memang posisi setir, posisi pengemudi, drivernya memang di forward ke depan, supaya istilahnya forward control
forward easy to control, jadi nggak ada hidungnya, nggak ada bonetnya seperti layaknya Land Rover yang lain. Jadi kalau Anda semua cuma bisa lihat tiang stopper bendera itu, memang karena hidungnya tidak ada, dihilangkan supaya chassisnya bisa didudukkan space yang lebih banyak untuk bak untuk angkat barang ya. Jadi ini masih di tol Jor. Saya beberapa kali berhenti karena ada setting kamera yang di sebelah bagian dalam, di bagian kabin sebelah dalam. Kita jalan lagi. Ini kecepatan top speednya 75 km per jam, tapi yang santai 60-70. Kita jalan terus. Jalur tengah ini lubangnya lebih sedikit, jalur kiri paling banyak lubangnya, tapi kalau kita jalur kanan mengganggu mobil-mobil yang pengen super cepat. Jadi kita jalur tengah aja terus, santai, karena memang jalanan minggu ya, hari minggu memang masih sepi. Ini sekarang kita dari Jor menuju tol Tanjung Priok. Nah ini kita sudah masuk di belokan di daerah Marunda dekat tol Pelabuhan Peti Kemas. Sebelah kanan kita bisa lihat arah angin dari laut itu, jadi dikasih wind barrier sebelah kanan. Ini kita turun di Tanjung Priok, bayar 1 pos, kemudian lanjut masuk ke tol dalam kota menuju arah Ancol. Ini tol yang sangat banyak membantu, belum beroperasi kurang lebih 5 tahun, tapi cukup banyak membantu pergerakan untuk orang yang mau ambil shortcut yang lebih lancar. Tapi jangan lupa lihat hari-harinya, karena ada hari-hari yang penuh dengan truk bawa kontainer. Oke guys, ini kita di Tanjung Priok ya, enjoy. Pagi ini ada cerita lucu. Tidak biasanya ada orang petugas yang jaga di gardu pembayaran tol. Pas saya tempelkan kartunya, ada ibu-ibu yang buka kaca slide-nya dan bilang, "Pak, mobilnya lucu," katanya. Saya bilang, "Kalau lucu ketawa dong, Bu." Oke, terima kasih. Ternyata ada yang tergelitik juga melihat mobilnya aneh, hidungnya nggak ada, bentuknya jarang-jarang kelihatan, seperti truk engkel tapi bukan truk engkel. That's forward control Land Rover. Thank you. Ini kita sudah ada di jalanan di depan Ancol. Kita susurin jalan ini, dan sekarang naik flyover, turun, nanti kita akan berbelok ke arah jalan
tembaga. Gak lama lagi kita akan ketemu dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Pelabuhan Sunda Kelapa ini merupakan cikal bakal kota Jakarta yang hari jadinya itu 22 Juni 1527. Jadi pelabuhan Sunda Kelapa ini sudah dibangun sejak 1527. Waktu itu dikenalnya hanya sebagai Kalapa, sebagai pelabuhan dari kerajaan Sunda yang ibu kotanya itu di Pakuan, Pajajaran, sekarang itu Bogor. Nah, waktu itu pelabuhan ini direbut dari pasukan Demak dan Cirebon. Itu kejadian di abad ke-16. Jadi pelabuhan Sunda Kelapa ini merupakan pelabuhan alami. Ini kita masuk dalam pelabuhan, bayar tiket parkir, kalau nggak salah 5.000 apa 10.000 ya. Oke, kita masuk. Saya sempat berkomunikasi sedikit dengan penjaga di depan, tapi karena saya tanya mobilnya mirip seperti ini, dia pasti bingung karena mobilnya nggak ada yang mirip ini, karena sudah ada dua Land Rover di depan yang sampai yang saya dapat kabar dari telepon dan WhatsApp dari teman. Oke, sekarang kita masuk ke pelabuhan Sunda Kelapa ya. Menurut catatan penulis Portugis Tome Pires, nggak tahu ini pengucapannya gimana nih, abad ke-16, sejak abad ke-12 kerajaan Sunda Kelapa yang memiliki pelabuhan ini telah menerima kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan dan Timur Tengah. Kapal-kapal ini membawa barang-barang porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, jadwarna yang akan ditukarkan dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang pada waktu itu. Jadi sudah mulai dari sejak kerajaan Tarumanegara itu abad ke-5 sampai abad ke-12. Waktu itu masih disebut namanya Sundapura. Oke, tempat yang menarik sekali ini. Dan tadi sudah ada dua teman yang datang, si Kang Wahid dan Kang Zamzam. Kang Zamzam ini datangnya tidak janjian. Jadi dia juga manasin Land Rover, ketemu di daerah pasar ikan dengan Mas Wahid, kemudian dia ikutin dari belakang, ini mobil mau kemana sih? Akhirnya ternyata masuk ke Sunda Kelapa. Udah gue masuk juga deh Sunda Kelapa katanya. Jadi akhirnya ketemu deh. Jadi janjian bertiga, akhirnya bergabung jadi 4 orang. Jadi banyak kapal-kapal pinisi yang parkir di sini, yang gross tonasenya mungkin lebih dari 50 ton, dan kapal-kapal ini akan berhilir mudik ke Jawa, Cirebon, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia bagian timur lainnya. Saya tidak asing dengan kapal-kapal begini karena waktu tugas di Jambi, di pinggir laut di Nipah Panjang, banyak kapal-kapal kayu begini, dan di sana banyak docking kapalnya juga yang buat kapal kayu. Mereka berlayar dari Nipah Panjang ke
Kuala Tungkal, ke Batam, ke pulau, termasuk ke nyebrang ke Pulau Berhala. Oke, kita ngobrol-ngobrol di sana, terutama berurusan dengan rencana Transindo Expedition. Gak lama kemudian kita order brunch ya, makan siang yang belum kelewatan, tapi sarapan udah kelewatan. Oke, enjoy semuanya. Pagi ini kita berkumpul 4 mobil. Ada Defender Puma yang putih, sebelahnya saya bawa Land Rover Full Control yang hijau, kemudian Kang Zam bawa seri 2A short, Kang Wahid bawa Defender ala UN putih dengan istilahnya every Land Rover has a story di belakangnya. Kita sudah dalam perjalanan pulang. Tadi sudah kita obrolin beberapa clue untuk perjalanan Transindo Expedition. Mudah-mudahan rencananya bisa berjalan dengan baik. Nanti tunggu video dokumentasinya di channel saya ini. Oke, kita udah melewati jalan Lodan ini di depan Ancol. Bentar lagi menuju tol dalam kota, tapi beberapa kali berhenti untuk setting kamera dan ngatur kameranya. Di depan saya masih ada Kang Wahid yang arahnya masih sama sampai belokan ke arah Tanjung Priok.
kita di depan Jalan Yosudarso, di depan kantor Wali Kota Jakarta Utara. Ada tol di atas kita, ini yang menuju Tanjung Priok dan nanti akan nyambung ke Jakarta Outer Ring Road. Oke, kita susurin jalannya terus sampai mentok ke pelabuhan Tekemas, belok kanan kita masuk Jor lagi. Nikmat ya, jalan pagi hari Minggu, menikmati kota Jakarta. Inilah dia Jakarta Utara. Melalui gerbang tol Semper 2 kita masuk ke Jor, gas terus sampai ke Jati Asih, exit Jati Asih. Oke, kita masuk tol Jor dari Semper, Jakarta Outer Ring Road. Jakarta Outer Ring Road ini terbagi menjadi 7 section dengan panjang totalnya 65 km. Kita masuk dari Semper, gaspol, ya gaspolnya sih gaspol Lendi lah, 60-70 aja cukup. Top speed 75. Kita exit di Jati Asih. Oke, enjoy Jor. Ini memang yang daerah sini kalau jam-jam siang sampai ke sore jam 4 itu memang sepi, apalagi kalau hari Minggu. Tapi jam-jam tertentu di atas jam 4 sampai maghrib, itu bisa ketemu banyak padat merayap dan bisa sampai macet parah dengan kontainer dan truk-truk barang. Sebentar lagi kita akan keluar Jati Asih. Exit Jati Asih ini di kiri kanan kita ini jadi terbuka lebar, luas, dan membuat banyak perkembangan yang dahsyat ya. Jadinya ada supermarket besar yang sekarang sudah kolaps, banyak food corner, dan ini benar-benar membuka daerah Jati Asih ini jadi wilayahnya jadi melambung lah, ada nama lah sedikit. Oke, sebentar lagi kita kembali ke dalam komplek seperti biasa. Harus minta tolong security untuk angkat portal karena power controlnya tinggi. Kalau Anda bisa mendengar suara sign ciut itu memang saya sengaja buat. Belok kiri, belok kanan, mundur, suaranya berbeda untuk menarik perhatian orang di sekitar forward control ini. Oh ya, namanya Royal Mammoth karena banyak blind spotnya. Posisinya tinggi, yang di belakang tidak kelihatan dan makan tempat. Kadang-kadang orang berpikir, wah ini mobil nggak ada masalah gitu kan, karena kita tahu mobil tua ini kadang-kadang dari rumah kita setting semuanya udah oke, tahu-tahu remnya kurang pakai atau ada masalah di mesinnya mati, kita harus buru-buru minggir ke kiri. Jadi saya kasih beberapa sign
untuk membantu orang lain fokus, dan kita juga bisa ngasih peringatan kepada orang yang ada di sekitar Land Rover Boat Control. Oke, sudah di dalam kompleks. Sebentar lagi parkir kembali ke kandang. Oke, ini di pertengahan kompleks. Sebentar lagi kita masuk. Parkir, langsung reverse, mundur. Parkir cantik, istirahat. Oke, posisinya begini, harus nyembil dulu di antara dua mobil. Oke, udah kelihatan kursi lipat yang tadi dipakai buat nongkrong di sana. Oke, terima kasih semua sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, kemudian di share ke teman-teman, ke linknya. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa tetap lakukan prokes, karena COVID ini masih bentuknya gelombang yang hebat. Di beberapa tempat masih tinggi sekali. Oke geng, oke guys, jangan lupa bahagia ya, meningkatkan imun. Udah parkir rapi. Oke, jaraknya oke dengan belakang, samping. Ini beberapa cuplikan waktu di Pelabuhan Sunda Kelapa ya. Ada Mas Wahid, Mas Jamjan dengan baju hitamnya. Terus ini lucu ya, kalau kita ketemu di mana parkir gitu ya, ada aja orang yang bilang, boleh dong numpang foto ya mas. Jadi ada beberapa karena memang di Sunda Kelapa ini kalau hari Minggu banyak orang yang bersepeda kemudian mampir di sini, atau memang sengaja datang untuk jalan dan masuk ke arah pelabuhan. Kan di sebelah kanan kita ini dia ada pintu masuk untuk menyusurin jalan di pelabuhan. Lumayan kena sinar matahari cukup, dan benar-benar itu begitu pulang dari sana itu kulitnya lebih legam dari biasanya ya. Thank you so much guys, thank you so much geng. Ini sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap sehat dan jangan lupa bahagia. Subscribe, share, comment. Thank you.